Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video lanjutannya kemarin sesuai janji kita, yaitu tentang impresi berkendara si Brookman Street EX 125 ini ya, yang nanti akan ke ergonomi, kemudian ya lain-lainnya, kelincahan, rasa berkendara, akselerasi, pengereman dan sebagainya. Oke, oleh karena itu saksikan video ini sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita ke posisi berkendara. Yuk, sit. Nah, oke, yang pertama sudah di atas Brookman nih. Informasi dulu, saya tinggi 170, berat badan saya 60, jadi termasuk ringan ya. Ini saya pentokin ke belakang untuk posisi berkendara ya. Seperti ini, relax ya. Walaupun ini sebenarnya bisa lebih tinggi, agak lebih enak harusnya ya, tapi ini sudah cukup relax. Saya pakai selama sebulan, nyaman-nyaman saja. Ini ada beberapa posisi berkendara. Yang pertama seperti ini, biasa sigap ya, kemudian ada posisi santai seperti ini, kemudian bisa lagi ke atas. Nah, kalau ke atas nih bisa lurus sekali nih, 170 loh saya ya. Oke. Kemudian seperti ini ya. Adapun untuk posisi pembonceng seperti ini footstep saya bawakan dulu ya. Ya, dibilang gede ya gede, tidak sekecil Matic Address ataupun Vario, ini agak lebih besar, tapi menurut saya ini nggak lebih ngangkang daripada NMAX ya, lebih agak lebih ramping, jadi ya cukup lah ya. Untuk joknya empuk ini ya, depan belakang empuk, depan juga empuk sekali gitu ya. Sekarang kita coba untuk turunkan, untuk kita lihat bagaimana saya napak tidak gitu ya. Oh ya, maaf, sandalnya keren ini ya. Ya. Oke, selanjutnya ini saya 170, saya akan berada di belakang. Kalau di belakang jelas ini jinjit balet ya, cuman ujung kaki yang menyentuh. Tapi biasanya saya kalau pas posisi dari awal seperti ini lumayan lah ya, seperti ini. Nih nanti kalau sudah jalan mau lebih santai ya ke belakang gitu ya. Kemudian seperti ini ya, jadi kalian bisa kira-kira sendiri. Saya 170 seperti ini. Kemudian untuk beratnya motor ini enggak berat, ringan ya, motor ini ringan, 100 berapa, 113 ya, ringan. Jadi sampai dimiring gini saya masih bisa ya, masuk garasi miring-miringin enak ya. Kemudian stangnya ini enteng banget kawan-kawan. Ini salah satu yang bikin nanti handlingnya lincah banget. Saya kebiasa pakai ini, kemudian saya pakai Address dan Supra itu serasa berat stang. Ini ringan banget ini. Oke. Kemudian untuk joknya ini ya tadi empuk ya, depan belakang juga tebal sekali nih, jadi empuk, nyaman. Untuk terasa panas itu agak lama, baru nanti bisa terasa panas. Kemudian yang terakhir yaitu di shocknya ini depan ini seperti ini empuk ya. Untuk yang belakang agak keras ya. Nanti akan kita tes pas kita jalan bagaimana performanya melibas kondisi jalan yang tidak rata. Kita sekarang langsung jalan saja. Ya oke kawan-kawan, sekarang kita tes jalan ya. Sebelum tes jalan ini kalian bisa lihat kodenya 882, berarti ini motor sudah sudah bisa menggambarkan bagaimana rasanya. Kalau motor baru itu biasanya belum bisa dirasakan, shocknya masih keras, kemudian tarikannya belum halus, remnya juga belum pakem karena butuh penyesuaian atau inline ya. Nah, sekarang ini sudah 880, harusnya sudah bisa menjadi patokan ya. Kita coba dulu dari suara mesinnya. Untuk menghidupkan seperti biasa, Suzuki itu ada easy start ya, tinggal toel sekali gitu ya. Nah ini mesinnya itu ke atas, ke setang ini halus, kesannya halus. Nah, ini ada idling stopnya ya, mati 3 detik, kesannya itu halus. Kemudian kalau suara, kalau pagi itu masih halus, tapi nanti kalau sudah dipakai agak ngecrek seperti mesin jahit. Entah itu karakternya atau bagaimana, yang jelas bisa di servis pertama itu akan dilaporkan, entah besok bagaimana gitu ya. Oke, langsung saja kita rasakannya. Ini suara mesinnya seperti ini, halus, kalian bisa lihat. Tapi ini beda dengan Suzuki yang lain, ini angkatan pertama agak ada gerdeknya gitu ya. Ya coba kita lihat aja. Kalian bisa lihat di stang ini ada gerdeknya sedikit. Nah ya, di spion tuh bisa lihat ya, tapi cuman dikit. Mohon maaf nggak separah Vario gitu ya. Kemudian setelah kita jalan dia halus banget mesinnya.
ini halus. Ke body itu nggak terasa getaran yang gimana, halus gitu ya. Kemudian kalau sudah jalan gerdeknya nggak ada ya, mungkin kalau masalah gerdek nanti di penyesuaian CVT aja ya, karena belum mapan gitu ya. Dan sekarang kita coba untuk zigzag ya, ini motor 113. Kalian bisa lihat ini enteng kawan-kawan, bahkan menurut saya sama Vario 125 pun untuk zigzag ini enteng ini loh, cuman ini berasa agak panjang sih ya. Oh enak banget ya. Tuh, ini untuk zigzagnya. Sekarang kita coba untuk pengereman atau akselerasi dulu. Pengereman dulu ya, nanti kita gabung. Kita putar balik dulu. Untuk pengereman kita jalan berapa, 60 ya, langsung kita rem full. Bagaimana 60, mana 60, 50 aja dulu. Berapa detik itu kalian bisa lihat? Kita coba lagi ya, 50 mana 50 ya, ini 50 rem. Nah segitu tadi untuk pengereman. Menurut saya ini pengeremannya cukup sekali ya, cukup sekali untuk apa ini, bobot body segini untuk hari-hari. Menurut saya setelah pakai sebulan itu sudah cukup enak. Sekarang kita coba untuk akselerasinya sampai berapa ya, ini banyak bapak ya, saya agak nggak enak sebenarnya. Kita coba ya, akselerasinya sampai ujung sana ya, coba kita lihat ya. Aku nggak tahu ya. Oh ya, ini saya masih masain Ryan ya, baru segini berarti saya tidak boleh lebih dari 3/4, berarti saya buka 3/4. Besok kalau sudah lebih dari 1000 akan saya coba full gas ya. Ini kita buka 3/4 saja ya, 1 2 3. Coba ini ya, yuk break ya. Oke ya, untuk akselerasi dan pengereman seperti ini kira-kira ya. Ya menurut saya untuk hari-hari sudah sangat cukup ya. Remnya cukup, untuk apa itu, mesinnya pun untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan saya kan kerjanya di tempat nanjak-nanjak gunung gitu ya kawan-kawan, itu juga sudah cukup mumpuni. Saya bahkan boncengan dengan teman saya langsung dari berhenti ke tanjakan yang ekstrim itu kuat. Ini teman saya 80 sampai 90, saya 60 ya, udah cukup itu, nanjak langsung gitu kuat gitu ya. Ya sekarang sekali saja ini tes ini apa, suspensi kawan-kawan. Ini ada jalan jelek banyak, ini tengah sawah banyak mercon ya, seperti ini kalian bisa dengar. Itu yang depan itu empuk, yang belakang keras. Mungkin ya karena ini risetnya di mana, di luar negeri ya, jadi untuk orang-orang di atas 80 kilo, karena saya mungkin terlalu ringan gitu ya. Nah ini begitu ya untuk apa, shocknya kira-kira seperti itu. Oke, kita coba lagi. Di depan ada jalan jelek, mungkin ya karena bobot saya terlalu ringan, jadi mungkin boncengan baru enak gitu ya. Ya ini ada jalan jelek, kita coba lagi. Nah, ini jelek banget ini ya, kita coba. Nah itu kalau depannya empuk, belakangnya ya, tapi cukupan lah ya, cukupan ini. Yang lebih keras daripada ini ada sih. Oh ya, untuk motor baru ya kalian tidak bisa bandingkan, karena kalau motor baru yang baru benar-benar turun itu kan shocknya masih penyesuaian. Kalau ini kan sudah 800, sudah mulai empuk nih, tapi yang belakang tetap harus saya ganti. Oke, begitu untuk shocknya ya. Sekarang kita coba untuk hari-hari, kita di jalan besar untuk akselerasi, untuk selip-selip itu gimana. Oke, kita lanjutkan perjalanannya, cari jalan kiri ya. Oke kawan-kawan, di depan itu ada jalan Gudean ya, rame. Ini SMA Gudean, SMA saya dulu. Oh ya, sebelum lanjut saya akan menjelaskan bahwa Bookman ini agak berbeda dengan Matic Suzuki yang lainnya, dimana Matic Suzuki yang lainnya itu biasanya kan untuk jalan butuh RPM agak tinggi, ngegerung dulu baru jalan. Tapi kalau udah terlanjur jalan itu nanti angkatannya untuk akselerasi enak. Ini agak kebalikannya, jadi ini untuk jalan nggak butuh RPM tinggi ya, jadi hampir seperti Honda Vario Beat itu.
toel dikit sudah jalan. Tapi kalau sudah jalan dibuka gas itu nggak langsung lari kayak Suzuki yang lainnya, Matic Suzuki yang lainnya. Oke, lanjut saja ya. Ini idling stop, kita tinggal gas gini ya. Coba kita lihat bagaimana motor ini untuk, nah ini toel dikit jalan ya kan. Kalau di address nggak gini. Yuk kita jalan. Nah kan beda memang ini dari Suzuki Matic Suzuki yang lain, beda karakternya. Bookman ini lebih ke stop and go ya. Di dalam kota-kota ini enak banget. Irit pula, kalian bisa lihat tuh 55,3 ya. Itu yang A, yang B 54 ya, sama lah ya, sekitar 55an. Padahal ini saya makanya nggak dibuat-buat ya, makanya itu ya biasa, gas butuh gas digas, butuh rem di rem, itu nggak di eman-eman. Sekarang kita mau coba selap-selip. Nah ini jalan kodean, rame ya, jalan sibuk, salah satu jalan tersibuk di kota Jogja. Kita coba selip-selip, bisakah ini? Oke ya, tetap dengan patokan bahwa ini masih in Ryan, belum ada 1000, tetap saya bisa buka gasnya cuman di 3/4 saja. Lihat 3/4 berarti sampai sini ya. Yuk kita coba selip-selip. Ini tuh pertokoan ramai sekali ya, orang-orang ngabisin THR ya. Saya nggak beli baju saya udah banyak, namanya guru ya, hampir setiap itu berapa bulan ada seragam baru. Kita coba lihat ya, nggak bisa selip-selip, nggak ada mobil depan. Intinya motor ini tetap bisa diajak tengil ya, kalian diajak tengil bisa ini. Bisa banget. Kalau orang-orang pakai Bookman katanya buat selip-selip takut, enggak, kalau saya nggak berlaku. Ini tuh klaksonnya kayak serindavan banget ya, kayak Honda Brio. Kita selip coba. Oh oke. Selip oke banget ya. Ya nggak bisa jalan lagi. Buat selip sangat enak ini menurut saya. Api atau mas ranggo helm nyamplok spionnya buang. Ya kira-kira begitu ya. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti itu ya untuk pengetesan apa itu tadi, impresi berkendara ya, Bookman Street EX125 ini ya. Untuk pengetesan rem dan yang lain mungkin saya kurang maksimal karena saya untuk pengetesan seperti itu nggak pernah ya. Cuman kalau hard braking biasa sih ya. Intinya motor ini enak lah buat sehari-hari, nggak bisa kencang sekali, cuman karena 125 cc ya seperti inilah ya. Iritnya dapat, tapi iritnya dapat. Untuk selap slip tengil kayak Beat ya masih bisa lah. Kalau ya syaratnya itu bobotnya nggak berat-berat banget. Saya 60 ya, ini gambaran saya 60 ya, kita slip ya. Bisa, enteng bro, enteng banget kalau cuman nyelip-nyelip kayak gini. Untuk tanjakan yang belum ya. Untuk tanjakan suatu saat akan saya buatkan vlognya nanti di daerah tempat kerja saya sana ya, karena memang sana pegunungan ya. Nanti akan saya buatkan vlognya. Oke, begitu saja untuk vlog kali ini tentang impresi berkendara si Bookman 125EX ini. Terima kasih sudah menonton. Saya JS, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Disengkak kira Melayu. Ya inilah Bookman.